Boah, Pass gegen Iran Kunda. Zweite Welle. Irvine. Nachschuss. Von mit links, mit den kurzen Tippelschritten im Vorfeld. Kommt gut der Ball und erneut Bera mit der Hereingabe. Mobil abgelegt. Und da ist er gleich mal. Da ist er gleich mal. Adam Taggart. Fast mit seinem ersten Ballkontakt. Martin mah udah paling manyus Martin Paes. Manyus Martin mah. Ini Martin Paes namanya mah. MARTIN Martin Paes. Di sana ada Martin Paes sebagai kiper utama, tampil luar biasa. Ada 3 penyelamatan, 3 save yang luar biasa dari seorang Martin Paes yang menggagalkan serangan-serangan ketika itu, ya. Dan dia pasti akan tetap berdiri di bawah Misha dan banyak ingin melihat. Ini penampilan pertama pasti bagi Paes di Jakarta. Atmosfer di GBK yang luar biasa. Serem banget GBK, itu adalah menjadi tambahan motivasi untuk para pemain. Terus rumputnya juga baru, dan gue ngeliat ya kalau dari video sih gila, itu rumput keren gila, ada kotak-kotak kecil tuh, tema rumputnya, dan kualitasnya bagus banget. Gue kemarin ngeliat ketum kita, Pak Erick Thohir kesana survei, dan gue ngeliat videonya sih bagus. Kalau dari video gue nggak tahu aslinya gimana, tapi biasanya kalau dari asli lebih bagus dibanding dari TV. Bahkan untuk hasil imbang, dan mainnya hampir 90 menit itu bertahan, karena secara sepak bola kita lihat formasinya 5-4-1, bahkan selalu kalau hilang bola selalu retreat turun ke bawah. Ada 7 paling nggak di depan area penalti, 7 itu 5 pemain belakang plus 2 Tom Hai sama si Jenner, itu udah 7 gitu kan. Itu kita butuh 9 naturalisasi untuk bisa imbang, dan main bertahan seperti itu kita butuh naturalisasi 9. Gue sih ininya catatan coachnya gini lah, kalau gue ketum Erick Thohir nih, lo jadi STY pura-puranya ya, 9 udah ada, 10 ada di cadangan, 2 udah gue tambah lagi tuh, Mel Higer sama siapa adiknya Tiani Reinders kan. Jangan main defense terus ya, parkir bus terus ya, emang cuma itu yang lo bisa. Tapi gue dapat poin bos. Gue bilang gitu sebagai STY. Ya makanya kalau gue jadi Erick Thohir gue dibantah lagi. Kalau gue jadi Erick Thohir akan minta seperti itu gitu loh. Oke. Terus ya terus gitu si STY bilang, tapi kan gue dapat poin 1. Lu ragukan. Lu jawab lagi Erick itu coba. Lu tetap jadi Erick nih, kan dia ngebantah. Terus lo apain nih dia nih ngebantah lo ganti deh. Gue kasih bonus kalau gue pikir diganti. Jangan cerewet bonus nanti gue bilang begitu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Penampilan Maarten Paes dalam laga Indonesia vs Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sukses mencuri perhatian. Sebagai kiper utama Timnas Indonesia, Paes berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, meski menghadapi tim kuat seperti Australia. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tersebut menjadi ajang pembuktian bagi Maarten Paes. Meski baru bergabung dengan Timnas Indonesia, kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS ini, berhasil menunjukkan kualitasnya. Sejak awal pertandingan, Paes tampil tenang dan penuh percaya diri, meski tekanan dari lini serang Australia terus menghujani gawangnya. Aksi-aksi penyelamatan yang dilakukannya menjadi sorotan, sehingga namanya langsung masuk dalam trending topik di media sosial. Dengan refleks yang cepat dan kemampuan membaca arah bola yang baik, ia berhasil menggagalkan beberapa peluang yang diciptakan para pemain Australia. Salah satu momen paling menegangkan adalah ketika Paes berhasil menepis tendangan dari striker andalan Australia, yang seharusnya menjadi gol. Penampilan apik Maarten Paes mendapat apresiasi dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dalam hitungan menit, nama Maarten Paes langsung masuk dalam trending topik di berbagai platform media sosial seperti Twitter atau X. Banyak netizen yang memuji penampilannya dengan berbagai komentar positif. Beberapa di antaranya menyebut Paes sebagai pahlawan di laga tersebut, mengingat betapa banyaknya serangan yang berhasil ia patahkan. Tim nasional, Timnas Indonesia berhasil merebut 1 poin usai menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta,
pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Dalam matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, Garuda benar-benar ditekan abis, namun pertahanan timnas Indonesia mampu bermain apik. Bisa dikatakan Maarten Paes menjadi bintang di laga tersebut. Sebab kiper FC Dallas itu beberapa kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari peluang emas yang diciptakan Socherus julukan timnas Australia. Timnas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga. Sebab belum ada 5 menit, pasukan Sintayong langsung mendapatkan 2 tembakan ke gawang. Sayangnya, itu adalah peluang emas yang mampu diciptakan timnas Indonesia selama 45 menit laga berlangsung. Sisanya Australia benar-benar mengepung lini belakang Garuda. Paes menjadi pahlawan karena beberapa kali peluang emas mampu ia hempaskan. Bahkan Paes sempat melakukan double save gemilang. Meski terlihat luar biasa, sejatinya hal itu merupakan kabar buruk. Sebab itu berarti pertahanan Garuda terlalu lemah sehingga Paes lebih sering turun tangan. Hingga babak pertama berakhir, timnas Indonesia hanya memiliki 2 peluang emas dan 37% penguasaan bola. Hal itu membuktikan betapa tertekannya timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, Sintayong mencoba memainkan Witan Sulaiman dengan mengganti Rafael Struijk. Dengan ditariknya Rafael, maka otomatis Ragnar Oratmangun yang berperan sebagai ujung tombak Garuda. Lalu di menit 70, STY memainkan Tom Haye dengan menarik Ivar Jenner, 10 menit setelahnya Marcelino Ferdinand ditarik untuk digantikan dengan Pratama Arhan. Sayangnya, strategi pergantian pemain tak berdampak besar. Skor 0-0 pun bertahan sampai laga berakhir. Berita selanjutnya, jalan kelolosan timnas Indonesia jika kalahkan Australia, jalan Garuda makin cerah ke Piala Dunia. Jalan timnas Indonesia makin terbuka untuk lolos dari ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 andai mengalahkan Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 hari ini. Duel timnas Indonesia vs Australia akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Misalkan timnas Indonesia menang, pasukan Garuda berhak mendapat 4 poin dan minimal bertengger di posisi keempat dari 6 peserta klasemen grup C. Adapun peringkat timnas Indonesia dapat meningkat tergantung dari hasil akhir pertandingan grup lainnya. Ambil contoh, andai Jepang mengalahkan Bahrain hari ini, tanggal 10 September tahun 2024, maka poin dari Dilmun's Warriors bakal tertahan 3 angka. Hasil itu membuat timnas Indonesia bisa menggusur Bahrain yang saat ini menempati posisi runner-up. Ambil contoh lagi, andai Arab Saudi menelan kekalahan atas tim tuan rumah China, posisinya pun juga akan tertahan dengan koleksi 1 poin dan maksimal urutan ketiga klasemen. Di momen itu juga timnas Indonesia bakal menggusur sang lawannya saat matchday pertama lalu. Jika keseluruhan skenario itu terwujud, maka timnas Indonesia bakal menguntit Jepang yang bertengger di puncak klasemen. Posisi runner-up bisa dianggap aman untuk perjalanan timnas Indonesia berikutnya. Pasalnya di jadwal mendatang, timnas Indonesia 2 kali menjalani partai tandang beruntun. Dijadwalkan timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan dilanjutkan 5 hari berselang ke markas China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. 2 laga tersebut menjadi hal wajib bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin. Andai timnas Indonesia dapat meraih hasil positif, maka setidaknya akan bersaing pada papan tengah urutan ketiga hingga 4. Kabar baiknya, di laga mendatang timnas Indonesia kemungkinan bakal ketambahan pemain naturalisasi terbaru seperti Niels Hilgers dan Eliano Reijnders. Data dari 2 pemain kelahiran Belanda itu telah diproses PSSI per September tahun 2024. Niels Hilgers dan Eliano Reijnders bisa memperkuat lini pertahanan dari timnas Indonesia. Maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia tampil lebih baik saat agenda 2 kali tandang berturut. Setelah pertandingan di periode Oktober, perjalanan timnas Indonesia kembali dilanjutkan saat FIFA Matchday November tahun 2024. Kali ini timnas Indonesia akan giliran menjalani 2 laga home yaitu melawan Jepang 15/11 dan Arab Saudi, tanggal 19 November tahun 2024. 2 laga home harus dimanfaatkan untuk meraih poin maksimal. Terlebih saat melawan Arab Saudi yang mampu ditahan imbang oleh timnas Indonesia di partai tandang. Lalu untuk agenda di tahun 2025, masih tersisa masing-masing 2 lawatan dan 2 laga kandang. Pada Maret tahun 2025,
timnas Indonesia akan melawat ke markas Australia, dan menjamu Bahrain. Sedangkan Juni tahun 2025, timnas Indonesia menjamu China dan melawat ke markas Jepang. Positifnya, pertandingan tandang melawan Jepang dihelat pada laga terakhir kualifikasi. Besar kemungkinan saat itu tim Samurai Biru telah dipastikan lolos menuju putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat Meksiko. Maka ada peluang bagi Jepang untuk menampilkan pemain pelapis. Dan kondisi itu bakal menjadi keunggulan timnas Indonesia. Menarik melihat perjalanan dari timnas Indonesia untuk lolos pertama kali ke putaran final Piala Dunia 2026. Yang jelas posisi klasemen akhir 1 dan 2 bakal otomatis lolos ke putaran final. Sedangkan peringkat 3 dan 4 masih ada peluang untuk melanjutkan diri ke putaran 4 dan 5 kualifikasi. Andaikan timnas Indonesia tidak bisa menjadi minimal runner-up grup, maka setidaknya peringkat 4-5 harus diraih, untuk memperpanjang nafas ke Amerika Serikat Meksiko tahun 2026.